ngalah. Nah, di sini ngalah ini kadang-kadang untuk bersiasat. Ibu, di sini yang harus dikatakan. Ngalah ini kadang-kadang untuk bersiasat. Pemuda Kristen bersiasat masuk Islam. Sekedar supaya bisa nikah dengan wanita muslimah. Tapi sungguhnya itu hanya bersiasat. Ini yang harus diwaspadai. Iya. Kalau dia bilang Trinitas itu kan Nabi Isa, Tuhan, Nabi Isa, terus satu lagi yang disebut Roh Kudus. Iya. Itu malaikat atau Bunda Maria? Roh Kudus, roh yang ditiupkan oleh Allah ke kehamilan Nabi, kehamilan Maryam. Berarti Maryam yang diangkat Ya, Roh Kudus. itu. Jadi Maryam itu. Padahal, jadi memang kalau kita itu ya, ngoncei, ya, membahas keyakinan orang Nasrani, istilah saya semakin ditanya semakin bingung. Trinitas, 3 tapi mereka mengatakan Tuhan itu 1, cuma punya 3 ugnum, tapi 3-tiganya 1. Ketika salah satu mati, nah tinggal berapa itu? Terus gak Trinitas itu. Loh, siapa yang mati? Yesus kan mati disalib. Nah setelahnya Yesus disalib mati tinggal berapa? Bingung itu. Oleh karena itu balik lagi kepada Islam, apalagi di sini mungkin ada tentang sejarah tentang kelahiran Trinitas. Nanti pada Rebu kapan ya? Nanti kita akhir pelajaran ini, nanti kita tentukan Rabu depan yang halaman berapa, babnya apa. Karena ini kan sudah bab per bab ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak. Umat Islam sering tergelincir. Nomor 2, nikah campuran. Kalau tadi Natal bersama, yang kedua nikah campuran. Maksudnya apa nikah campuran ini? Nikah beda agama. Jangan hanya karena sama-sama cinta. Jangan hanya karena saling pengertian. Sudah sepakat untuk tidak saling mempengaruhi kok, Pak. Sepakat saling pengertian. Kalau sampean itu Islam, sampean besok Ramadan, saya siap menyediakan untuk berbuka dan makan sahur. Karena saya Nasrani, kalau saya ke gereja ojo dilarang. Oke, ayo tanda tangan di atas meterai. Apa itu sudah beres? Tidak. Bukan soal kesepakatan antar manusia, tapi apa yang kita lakukan harus kembali kepada aturan Allah. Agama itu aturan dari Allah. Tujuannya, mengapa Allah membuat aturan, Ibu Bapak? Untuk mengatur, ya, supaya manusia ini ya, di dalam kehidupannya ini bahagia, dunia sampai akhirat. Jadi aturan Allah itu komplit, menyangkut apa saja. Jadi ini kita ambil dari yang kemarin di fotokopi itu, Bu, ya. Halaman 23. Ya, halaman 23 yang kemarin di fotokopi itu ya. Halaman 23. Nikah campuran. Dulu Indonesia sempat membolehkan nikah campuran. Ya? Dulu Indonesia sempat membolehkan. Terus pelaksananya di mana? Kantor catatan sipil. Sekarang tidak boleh. Dari sekarang tidak boleh. Ya, misalkan ada orang mau punya hajat, kan ngurus berkas-berkas ya. Di kelurahan sudah ditolak itu. Ditanya, Fulan mau nikah dengan Fulanawati, agamanya Islam, oke. Tapi kalau yang satunya Islam, satunya tidak Islam, tidak akan dilayani di kelurahan. Dan sekarang tidak boleh, catatan sipil melakukan itu tidak boleh. Yang namanya pernikahan, namanya perkawinan itu nyata harus seagama. Ya, salah satu ngalah atau cari lain.
Ya kan? Ngalah. Nah, di sini ngalah ini kadang-kadang untuk bersiasat. Ibu, di sini yang harus dikatakan. Ngalah ini kadang-kadang untuk bersiasat. Pemuda Kristen bersiasat masuk Islam. Sekedar supaya bisa nikah dengan wanita muslimah. Tapi sungguhnya itu hanya bersiasat. Ini yang harus diwaspadai. Memang secara hukum, secara fikih, dengan dia sudah membaca 2 kalimat syahadat, berarti dia sudah Islam dong ya. Dengan dia sudah Islam, nikah dengan perempuan beragama Islam dengan cara agama Islam sah. Seperti di TV itu, bagaimana saksi sah. TV lah begitu, nek penjenengan nonton TV. Sinetron dulu ya. Kalau ada pernikahan kan gitu. Ya. Jadi penghulunya harus ditanya, bagaimana saksi sah. Yang harus diwaspadai ini, masuk Islam tapi pura-pura, hanya strategi. Makanya Allah mengatur panjenengan mencari mantu, tidak mencari jodoh, wis di jodoh kabeh. Panjenengan mencari mantu. Ya. Kan Gus Dur itu hebat ya, ilmunya tinggi kan. Iya, terus Kok bisa mengizinkan umat kan berarti kudus bahwa di Indonesia ya. Bisa Iya. mengizinkan misahkan 2 agama gitu ya, gimana pengertiannya? Lebih dalam dari kita dulu. iya. Memang kalau kita melihat dengan kasat mata kurang ngopo. Tapi ingat Ibu Bapak, setan yang menggoda manusia itu minimal 1 level di atas kita. Nah ini, ya, monggo kita camkan ini ya. Setan yang menggoda manusia itu minimal 1 level di atas yang digoda. Jadi jenderalnya kali ya. Jadi kalau jenderal yang menggoda ya jenderal senior. Nah, kan begitu. Jadi ingat, sehebat apapun yang namanya setan itu selalu berusaha untuk menggelincirkan manusia itu. Dengan cara apa? Setan itu bohong, itu sudah menjadi segojangan kok. Salah satu cara setan supaya yang ditaklukkan itu, yang digoda itu takluk, setan berbohong, bersumpah. Contohnya Adam dan Hawa tergelincir kan? Karena setan bersumpah. Kan begitu. Nah oleh karena itu, siapapun dia kalau tidak nurut Quran, siapapun dia, jangankan lagi maaf yang disebut Ibu tadi Gus Dur, Menteri Agama tidak nurut Quran, celaka. Menteri Agama kurang apa wis? Pertanggungan jawabnya itu ya satu umat. Disinilah pertanggungjawaban kalau pada manusia gampang lah. Bupati kepala daerah membuat laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Ada banyak masalah, belum bisa diterima. Lobby. Beberapa partai jadi sidang diskurs lobby. Begitu selesai, sidang dibuka kembali. Laporan pertanggungjawaban bisa diterima dengan catatan. Itu manusia. Tapi pertanggungjawaban yang kepada Allah, tidak ada lobby besok. Di sini yang kita harus yakin. Maka Ibu, Bapak jangan percaya kepada nasihat seseorang kalau itu bertentangan dengan Al-Quran. Menurut Quran, nikah itu jelas, Muslim, Muslimah. Itu jelas. Surat 221. Jadi kita harus jelas, dalil-dalilnya harus jelas. Pernikahan itu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Surat 221. Pernikahan lelaki muslim dengan wanita musyrik ya. Iya. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Stop. Itu ayat ditujukan kepada orang laki-laki. Saya ulang, itu ayat ditujukan kepada
orang laki-laki yang beriman, jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik itu. Jadi kepada orang laki-laki, ibu bapak, kalau punya anak laki-laki, kalau dicarikan jodoh, ingat ayat itu. Jangan anak laki-laki kita dijodohkan dengan wanita musyrik. Quran yang melarang. Ya, lanjut. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Walaupun dia menarik hatimu. Ya, jadi istilah sekarang, katakanlah asisten rumah tangga yang muslimah itu lebih baik kita nikahi dibanding jeragannya tapi dia musyrik. Walaupun cantik, kaya raya, berkedudukan. Itulah ayat untuk laki-laki. Lanjut untuk perempuan. Dan janganlah janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sama dengan tadi. Terus sama dengan tadi. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Sama dengan tadi. Dan Allah menerangkan kenapa sih kok dilarang nikah campuran itu. Kenapa dilarang nikah dengan orang musyrik? Lanjut. Mereka mengajak ke neraka. Mereka mengajak ke neraka. Mereka siapa? Musyrik itu. Orang musyrik itu ngajak ke neraka. Jadi kalau ada orang Islam, orang yang beriman nikah dengan orang musyrik, berarti dia sudah siap masuk neraka. Sedangkan Allah, lanjut. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ibu, bapak, Allah itu sayang banget kepada orang beriman. Penjenengan merasa disayangi Allah? Merasa mboten? Dalam soal pernikahan saja diatur oleh Allah, enggak sakarpe dhewe. Ya. Coba surat 24 ayat 3. Saya tunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Ayo saya tunjukkan. Ayat 3. Stop. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan. Jadi pezina jodohnya pezina. Kalau tidak ada pezina perempuan dengan orang musyrik, derajatnya orang musyrik itu menurut Al-Quran disamakan dengan pezina. Lanjut. Sama, jadi pezina itu jodohnya pezina, atau pezina itu jodohnya orang musyrik. Kalimat terakhir. Yang demikian itu, maksudnya demikian itu nikah dengan pezina, nikah dengan orang musyrik diharamkan bagi orang yang beriman. Diiman kita oleh Allah, Bu. Kadang-kadang si diiman itu ngeyel. Wah, aku kadung seneng kok dak oleh. Aku kadung janji sehidup mati.